Hijrah Diaries. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Sahabat hijrah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita surat yang menjelaskan tentang keagungan dan kemuliaan orang-orang Quraisy. Yang surat ini tidak jauh dari apa yang disebutkan pada surat sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata Quraisy di awal surat ini, sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan li'ila fi Quraisy. Lam di sini adalah lam untuk mengungkapkan keterkaitan antara surat Al-Quraisy dengan surat yang sebelumnya. Allah ingin menyebutkan kembali bagaimana kemuliaan bangsa Quraisy yang di situ Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan Nabi Muhammad. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga nasab mereka. Walaupun sebagian para ahli tafsir menjelaskan di dalam surat sebelumnya, surat Al-Fil, bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menolong orang-orang Quraisy dari pasukan Abraha, pasukan bergajah, bukan semata-mata ingin memuliakan orang kafir Quraisy yang pada saat itu juga masih menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalamnya ada persiapan untuk memuliakan tahun di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan melahirkan seorang nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di antara para ahli sejarah yang menjelaskan bahwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada saat tahun di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memusnahkan mereka, orang-orang yang akan melenyapkan Ka'bah. Disebutkan bahwa kejadian tahun gajah pada tahun pada bulan Al-Muharram, sedangkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan pada bulan Rabiul Awwal. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kemuliaan, menjelaskan kemuliaan dari bangsa Quraisy yang di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besar, dilahirkan dan hidup di dalamnya. Kemudian di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan li'ila fi Quraisy. Tadi lam yang ada, sebagian para ulama mengatakan di situ ada lam sebab dari apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakannya. Di situ ada keterikatan. Kemudian juga yang dikatakan oleh Imam Qurtubi di dalam lam di sini, bahwa beliau merojihkan, mensahihkan bahwa lam yang dimaksudkan di sini adalah lam untuk ta'ajjub. Supaya manusia bisa mengambil ibrah bagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat itu. Sehingga dikatakan li'ila fi Quraisy. Dengan kebiasaan orang-orang Quraisy yang mereka lakukan. Sebagian para ahli tafsir juga mengatakan li'ilaf di sini adalah maknanya ijtima'uhum wa tilafuhum. Keberadaan dan persatuan mereka sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka berada di negeri yang aman. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala buktikan rasa aman ini dari cerita yang sebelumnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka
Walaupun secara tidak langsung Allah telah memuliakan orang-orang Quraisy yang telah menjaga kemuliaan Ka'bah, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan mereka. Dari sini maka mereka orang-orang Quraisy dianggap oleh kaum-kaum yang di luar Quraisy mempunyai martabat dan kedudukan yang lebih mulia, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menolong mereka pada kejadian Al-Fil, Ashabul Fil, maka mereka pun takut dengan kewibawaan yang ada kalau seandainya mereka mengganggu kaum Quraisy di dalam perjalanan mereka. Sehingga mereka mempunyai kebiasaan bepergian ke daerah selatan dan juga ke daerah utara. Ketika ketika di musim dingin, mereka pun menuju ke arah selatan, ke arah Yaman. Kemudian ketika pada musim Saif, musim panas, mereka pun mengarah ke arah utara, ke daerah Syam. Dalam rangka mereka ingin mengambil buah-buahan yang dihasilkan dari dua tempat tersebut. Di sini orang-orang Quraisy mempunyai kebiasaan yang unik, sehingga kita diperintahkan untuk memperhatikan kebiasaan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini, li'ila fi Quraisyin. Dengan ketenangan yang ada, mereka pun mempunyai kebiasaan untuk melakukan tijarah, melakukan niaga. Dan ini pun juga bisa kita ambil faedah dengan kebiasaan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka, usaha mereka yang tadi kita katakan rihlatash syita'i was-shaif. Mereka mempunyai kebiasaan untuk perjalanan, melakukan perniagaan ke arah selatan, ke arah Yaman ketika dalam waktu syita, kemudian ke arah Syam dalam waktu Saif, karena tadi cuaca yang mendukung, keadaan yang mendukung, sehingga banyak buah-buahan, banyak makanan daerah tersebut, juga dengan perniagaan yang lainnya. Dari sini kita pun juga bisa mengambil ibrah bahwa manusia ketika berusaha untuk mencari sesuatu, melakukan sesuatu, maka dia akan bisa mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berusaha untuk melakukan atau mencari kesempatan-kesempatan yang terbaik. Untuk berusaha, kapan dia bekerja, kapan dia berdagang, kapan dia mencoba untuk mengumpulkan sesuatu ini dan itu. Di sini Islam telah mengajarkan kepada kita untuk bisa pintar-pintar menangkap suasana, menangkap peluang yang ada, sehingga kita mau bergerak dengan peluang-peluang tersebut. Tidak diam, kemudian mengandalkan kepasrahan begitu saja, tidak mau berusaha untuk melakukan ini itu, mencoba untuk meneliti mana yang terbaik, kapan berdagang, kapan ramainya ini, dan sebagainya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy untuk berdagang dan mengambil kesempatan yang baik untuk berniaga. Falyabudu rabb hadzal bait. Allah telah memberikan peluang, Allah telah memberikan kesempatan kepada manusia, kepada mereka, apa yang hendaknya mereka lakukan. Allah telah memberikan ini semua. Maka kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang manusia, oleh seorang hamba yang Allah berikan peluang untuk berusaha, hendaknya manusia melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menyiapkan semuanya. Makanya Allah perintahkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaknya mereka menyembah Rabb hadzal bait, pemilik dari bait ini, pemilik dari Ka'bah ini, yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan mereka, orang-orang Quraisy. Allah
berikan kesempatan kepada mereka keamanan, peluang dan sebagainya. Maka hendaknya yang mereka lakukan untuk menyadarkan orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, Allah telah ingatkan supaya mereka pun mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau menyembah Allah, mau mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki Ka'bah, yang memiliki alam semesta ini, supaya mereka menyembah Allah, mengesahkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ulangi lagi, tegaskan lagi dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk mereka. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Siapakah yang memberikan makan untuk mereka, untuk orang-orang Quraisy, untuk manusia? Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan mereka makan dari rasa lapar yang ada dalam diri mereka? Dan siapa yang telah memberikan rasa aman dari rasa ketakutan yang menimpa mereka? Bagaimana kejadian Ashabul Fil yang berusaha menyerang, berusaha merusak mereka, berusaha merebut Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan kepada mereka. Allah ingin memuliakan mereka supaya mereka sadar, supaya mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah lah yang telah memberikan makan mereka dan Allah lah yang telah memberikan kenikmatan, rasa aman kepada mereka. Dua hal ini yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Rasa ketenangan dengan badan yang ada dalam diri kita, sehingga perut tidak meronta-ronta, pikiran tidak melayang kemana-mana. Allah cukupkan dengan rizki yang ada. Kemudian keamanan. Ini adalah rezeki dan nikmat yang sangat besar sekali yang diberikan oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Rasa aman, sehingga dia bisa melaksanakan apa yang diinginkannya, makan pun juga enak. Karena ketenangan ada dalam diri mereka. Dua hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan mereka. Orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan, hendaknya mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sedikit ayat dari surat Al-Quraisy ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan kepada manusia, kepada kita kaum muslimin yang mau memahami ayat-ayatnya, bagaimana kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur semuanya, mengatur kehidupan manusia. Allah lah yang mengatur ini semua, sehingga kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada hikmah, di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian bisa kita ambil hikmah yang lainnya, bahwa dalam surat ini pun juga Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memuliakan Quraisy. Dengan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hubungannya dengan keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah memuliakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah ingin menjaga mereka. Allah memuliakan bangsa Quraisy, sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, Baihaqi dan yang lainnya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa 7 kenikmatan yang diberikan. Faddalallahu Quraisyan bisab'i khilalin inni minhum. Bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ada 7 perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada bangsa Quraisy. Di antaranya, aku dari bangsa Quraisy. Sehingga Allah memang jaga. Allah jaga kemuliaan bangsa Quraisy. Kemudian di antaranya yang disebutkan dalam hadis tersebut, bahwa
wa annallaha anzala fihim suratan minal Qur'ani, bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan surat dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bangsa-bangsa yang lainnya kecuali bangsa Quraisy di dalam nama surah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan mereka. Sehingga sebagian para ahli tafsir mengatakan turunnya surat ini karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin menyebutkan dan memuliakan bangsa Quraisy ini. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik di sini, wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala benci, Allah larang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat tersebut, "Falyabudu rabb hadzal bait." Esakanlah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyiapkan ini semua. Kita ketika ada pihak, ada orang yang telah memberikan satu dua kenikmatan kepada kita saja, kita akan rela mengorbankan nyawa untuk itu semua. Mengorbankan segalanya untuk mengabdikan diri kita kepada pihak tersebut. Lalu kenapa tidak kita mencoba untuk mengabdikan diri kita kepada Allah yang telah mencukupkan segalanya dari kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita ini. Sehingga faedah yang berikutnya, wajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, terutama kenikmatan dari hilangnya rasa lapar. Allah berikan rizki dalam kehidupan kita sehingga perut kita tenang. Kita tidak mengalami kelaparan. Kemudian ketenangan di dalam kehidupan kita rasakan. Kita tenang untuk beribadah, kita tenang untuk berjalan, terutama di negara kita ini, Masya Allah. Di situ ada anugerah yang sangat besar sekali. Sehingga kewajiban kita untuk menjaga rasa aman, rasa ketenangan ini. Jangan kita korbankan hanya perkara politik yang sesaat saja kemudian menghilangkan semuanya. Ingin menghancurkan semuanya. Ini adalah kenikmatan yang harus kita jaga. Sebelum kita mengakhiri, mensitir apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat An-Nahl ayat 112 sampai 113, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Allah katakan, Allah misalkan kepada kita, wa daraballahu mathalan. Allah misalkan dengan suatu permisalan yang sangat indah sekali. Suatu qarya, suatu kaum, suatu desa, suatu kota. Kanat aminatan mutmainnatan. Di mana mereka tenang, keadaannya mereka mengalami dengan rasa tenang, kemudian aman. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Datang rizkinya kepada mereka dalam keadaan sangat mudah sekali. Rizki mereka datang kepada mereka. Kemudian apa yang terjadi? Fakafarat bi an'umillahi fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Kemudian Allah balik kemudian. Setelahnya Allah balik dikarenakan apa? Mereka mengingkari terhadap kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Yang tadinya merasa aman, kelaparan tidak terjadi. Allah balik disebabkan mereka mengingkari terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi. Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan rasa ketakutan yang mencekam dalam diri mereka. Bima kanu yasna'un, dengan apa yang telah mereka lakukan. Apa yang telah mereka lakukan? Walaqad ja'ahum rasulun minhum. Telah datang seorang rasul dari mereka, dari manusia, dari kaum mereka. Fakadzabuhu. Apa yang mereka lakukan? Fakadzabuhu. Mereka mendustakan rasulnya,
Mereka mengingkari ajaran-ajaran Rasulnya. Mereka tidak mau tunduk dengan aturan-aturan Rasulnya. Mereka tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW yang ada di dalam agama Islam ini. Bahkan mereka memusuhi Rasulullah SAW. Fa'akhadahumul adzabu wa hum zalimun. Maka Allah ambil mereka azab. Allah timpakan kepada mereka azab dengan apa yang telah mereka lakukan. Wahum zalimun, karena mereka telah melakukan kezaliman kepada Allah dan Rasulnya. Maka di sini rasa syukur kita kepada apa yang telah Allah berikan. Tunduk dengan aturan Allah dan Rasulnya. Mengikuti syariat Rasulnya. Berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Bila kita tidak mau, Allah balikkan keadaan kita. Yang Allah sekarang ini Allah berikan kenikmatan yang sangat banyak dalam diri kita semua. Walaupun tentunya dalam kehidupan manusia biasa. Kesulitan. Kesukaran dengan beberapa hal yang ada. Tetapi pada dasarnya, pada umumnya Allah telah memberikan banyak kenikmatan dalam diri kita. Kalau seandainya kita tidak mau tunduk kepada agama Islam ini. Syariat Islam, tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Bahkan gemar sekali untuk membuat hal-hal yang baru yang tidak ada di dalam ajaran agama Islam ini, kita takut Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut semua kenikmatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kehidupan yang tenang, keimanan yang kuat untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.